Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah jelaskan ya sebagian mungkin sambil jalan. Jadi renovasi itu kan ada dua. Dua-duanya saya beriringan lah, berjalan lah. Bukan renovasi ya, project. Saya punya rencana project apapun itu namanya, sistem kerja yang nantinya akan membackup yang menuju hidup yang lebih baik lah. Intinya saya berusaha untuk menjadikan hidup ini tetap baik, konsisten gitu loh di jalan Allah, amin. Jadi yang di dalam tetap berjalan ya, ini desain ruangan karena sebentar lagi juga mau Ramadan. Saya antara sebelum Ramadan beres dengan sesudahnya beres pun tidak masalah, yang penting intinya nanti ujung-ujungnya beres. Nah, tadi saya sempat mengatakan kalau kenapa saya baru beli sekarang, karena memang ada banyak pertimbangan. Pertama, saya memang belum gajian cuy, jadi lagi ada kendala di usaha saya. Ini bulan kedua, yang bulan pertama belum terima gaji, yang bulan kedua ini apalagi belum. Jadi saya sempat minjem dulu 1 juta, jadi buat untuk uh, bulan kemarin dan bulan ke depan ini. Itu pun masih harus saya pertimbangkannya. Ini listrik saya udah tanyain tadi pagi, listrik ini mau ditanganin siapa yang bertanggung jawab sekarang gitu kan, harus jelas. Saya bilang sebenarnya dari dulu, dari awal-awal saya bilang kalau memang yang itu lagi mudik harus ada penanggung jawab lanjutan, dia harus tunjuk seseorang. Katanya sih udah ditunjuk sebelah sini, tapi katanya enggak. Nah kemudian otomatis sebelah sana, itu pun ya begitulah Jeng. Jadi alasannya sibuk segala macam, sibuk transferin orang-orang. Maksud aku gini, minimal lu bayar aja dulu. Masa lu nggak sempet ngitungin berapanya, terserah kapan bisanya. Atau misalnya lu nggak sanggup sekalipun suruh orang lain gitu loh untuk ngitungin. Ataupun misal secara keseluruhan lu nggak sanggup, transfer nggak sanggup, ngitungin nggak sanggup, serahin ke orang lain, biar jelas aja gitu loh. Sekarang gini, nyerahin ke orang lain nggak mau, nggak gimana. Jadi ya ini udah tanggal 9, masih ada waktu sih sebenarnya. Jangan sampai kejadiannya lagi sebelumnya terjadi lagi ya kan. Ini pun kenapa saya baru beli uh, alas buat di bawah nih, alas lantai, karena memang di bawah ini saya sebelum ke lantai saya juga otomatis harus ngebersihin yang di atas nih. Saya tambal-tambal yang di atas yang bikin berdebu itu tuh udah sebagian, tapi masih ada sebagian lagi. Jadi yang bolong-bolong di atas itu yang bikin debu ke bawah sini banyak, saya sudah sebagian tambal. Ini harus keseluruhan cuy kalau mau renov sekalian, dan itu butuh waktu dan tempat ya. Sebenarnya aku udah bilang tentang kayaknya saya perlu ngeluarin barang dulu sebagian supaya saya leluasa untuk ngeberesin yang di dalam sini karena banyak banget barang. Tapi walau alam, karena biasanya walaupun udah ngomong ya cari celah untuk masalah ya ada aja kan. Ya namanya orang, jadi susah gimana nantilah. Saya rencananya kalau bisa nggak dikeluarin, jadi saya akan tetap pertahankan semuanya ada di dalam. Saya pinggir-pinggirin ya, walaupun mungkin beresikonya, namanya juga saya bakalan yang di pojok-pojokan yang lubang-lubang itu bakal disemen, otomatis butuh waktu yang bukan sejam 2 jam. Wallah alam seperti apa, sambil jalan saya masih terus mempertimbangkan. Nah ini yang ke depan nih saya nggak tahu. Saya tadi pagi ngomong langsung, intinya satu hal, saya harus jelas siapa yang nanti yang menangani listrik ke depan, di depan ini. Katanya biarin aja gitu kan, katanya udah itu, karena mungkin nggak ridho kalau aku yang ngelola karena ada banyak pertimbangan. Jadi kelihatan banget loh sekarang listrik turun banget, dan mereka nggak ridho kalau aku turun. Karena kan kenapa aku mikirnya, kenapa aku berhak untuk turun. Pada saat awal naik 750, mereka kan langsung jeblok 250 aku ya kan, dan mereka masih di antara 60, 70, 80 sekitar itulah. Yang itu 149, saya 250, yang itu 149. Itu pun masih terbantu karena aku ya. Jadi pada saat 750 itu alasannya kenapa aku gede 250, karena penyebab listrik naik itu aku. Ketika aku baru-baru datang itu kan memang beriringan listrik naik dari PLN, dan aku lagi baru datang yang keduanya lebaran. Dan ini saya tadi jadi mereka pengennya pada saat listrik turun banget, yang prioritas turun kan ini mereka kan jadi 60, pengennya yang ini biasa 60, pengennya mungkin 40, nggak tahu, terserah lu lah pokoknya. Intinya pengennya aku yang
paling besar. Saya udah nggak peduli sih sebenarnya, wallahi. Aku cuman berpikir saya nggak mau terseret dengan mereka di akhirat kelak gitu loh. Di dunia masih terseret dengan mereka karena kita hidup bareng ya, masih terseret dengan permasalahan dengan mereka gitu. Cuman yang bikin aku berat adalah aku nggak mau terseret masalah ini sampai ke akhirat gitu loh. Di akhirat aku nggak mau dikaitkan lagi dengan mereka ya. Wallahi itu yang aku pikirkan, benar-benar yang bikin emosi itu. Sekarang saya gimanain dia di dunia nggak masalah. Kenapa saya bertindak? Karena saya nggak mau, bener-bener ya Allah, sampai batasan mana saya bisa melepaskan diri dari mereka. Urusan di dunia boleh lah aku dipersulit oleh orang-orang seperti mereka, tapi di dunia saya nggak mau dikaitkan lagi. Gimana caranya? Saya cuma minta ya Allah, gimana caranya saya nggak mau dikaitkan lagi dengan orang-orang ini, ya nggak. Cuman itu aja sih yang aku pikirkan, yang membuat aku harus bertindak, bersikap gimana nih gitu loh. Makanya saya tadi pagi bilang ini harus jelas siapa yang akan menangani listrik di depan ini bulan ini. Kata dia yang sana, karena mungkin nggak mau dipegang sama aku. Oke, pengen murah, semurah mungkin sebisa mungkin, pengen menyiasatin boleh, silahkan. Yang jelas harus jelas aja dulu ya. Saya sih siapin uangnya dan insya Allah diusahakan kalau aku ya. Yang jelas jangan sampai ini masalah lagi lah listrik, untuk urusan listrik ini. Ini sekarang tanggal 9 Maret. Jadi ini untuk bulan Februari kan otomatis sudah ada. Saya cuma ingin ada kejelasan, jangan sampai saya bilang ketika kalian tidak ridho saya menangani, saya yang bergerak. Karena memang turun drastis kemarin tuh, hampir sekitar 150-an ya saya. Turunnya drastis cuy. Kenapa kata yang ini, kok drastis banget sih ini turun, kataku. Padahal ada satu kejadian yang data-data itu digelembungkan, korupsi lah katakanlah, yang itu angka itu yang aku pakai. Tapi aku juga tidak, padahal ada yang naik sekitar 45.000, dibagi 5 aku cuma naikin 5.000 loh. Jadi ada angka yang naik, ada angka-angka yang digelembungkan, dan itu kalau aku sih lihatnya itu bagian aku sih harusnya. Karena yang aku survei di lapangan di luar sana katanya yang kan alasannya cuma karena ini listrik mesin jahit kan, dan di luar sana itu kan gak ada mesin jahit, itu di atas 70 cuy per orang per kamar. Nggak tahu dihitungnya apa, pokoknya antara per orang per kamar, nggak ngerti juga, pokoknya intinya rata-rata 70 ke atas katanya. Bahkan 70 dianggarin tuh kurang. Yang di kosan sebelah sana aku sudah sempat ngebahas ini, yang aku kenal juga katanya 100.000 anggarannya. Kadang-kadang yang ini kasih penjelasan pelin-pelan cuy, ada yang 50, ada yang sekian. Tapi aku tanya, awalnya juga aku heran, kaget, oh iya benar juga, berarti aku yang pengaruh ya. Waktu itu dia bilang yang 100.000 itu, aku pikir sebulan cuy. Kata dia 100.000 itu, oh mbak murah banget mbak, saya bilang, kalau 100.000 sebulan, kata aku, 4 kamar. Ternyata itu sehabisnya, dan katanya sih ternyata 1 mingguan lah, sekitar 1 minggu, kurang lebihnya 1 minggu cuy. Artinya 400. Saya bilang gini, dibagi 4 artinya 100.000 mbak, saya bilang. Berarti itu rata-ratanya memang pengeluaran 100.000 listrik itu sewajarnya seperti itu, saya gituin kan. Jadi pelin-pelan juga, hanya untuk kepentingan diri mereka gitu, kepentingan kelompok mereka. Jadi aku pikir ya itulah manusia, aku pikir ya udahlah. Nah selanjutnya ketika dia bilang yang nanganin sana, saya langsung lanjut gini. Nah selanjutnya nih mbak nih, kalau udah jelas itu yang oke lah, kamu ambil keputusan. Saya sampai gini-gini karena memang udah jengkel banget cuy sama orang ini. Kamu udah ambil keputusan kalau dia yang ini, saya udah pegang kata-katanya. Saya bilang dia yang ngambil keputusan, dia yang akan menangani listrik ini. Satu hal, saya sudah berusaha untuk menahan diri tidak menggunakan uang saya, karena jangan sampai ngedadak ini belum bayar listrik mau diputus, segera bayarkan dulu gitu kan. Saya bilang saya nggak mau menahan uang saya pengen beli beras, saya pengen beli lauk, saya pengen beli yang kayak tadi itu ya, alas buat lantai itu ditahan-tahan, saya pengen beli golok. Dan memang pertama anggaran saya itu terbatas banget, yang kedua saya harus prioritas yang mana. Dan karena saya harus memikirkan
untuk nalangin listrik itu uangnya aku belum dapat gaji coy. Saya tegesin, saya agak emosi ya, saya bilang saya nggak mau nahan diri untuk lapar-laparan. Saya bilang saya nggak mau nahan diri untuk tidak membeli apa yang saya perlukan, kayak alas ini buat beresin lantai sini ya. Saya bilang agak emosi seriusan, karena apa yang diomongin dia tuh berbanding terbalik dengan apa yang dia lakukan. Saya bilang kalau memang dia yang sudah putuskan, nanti kalau misalnya ada masalah, ada apa-apa ya, jangan marah-marah, jangan emosional, jangan banting-banting pintu. Itu intinya, jangan jebret-jebret ke pintu gitu loh. Tapi kenyataannya dia nyinyirin gue terus, nyepetin terus gitu, nyindir terus, ngomongin hal-hal yang aku tadi omongin gitu loh di luar sana sambil kencang-kencang. Ya Allah, emang bener nggak bisa, inilah susah lah orang ini. Jadi ya ini penegasan aja sih, yang penting jelas lah. Susah cuy, kayak kalau di orang-orang tuh susah ya. Sisi lainnya udah tua banget gitu dibandingkan aku, usianya jauh di atas aku mikirnya. Tapi sisi lainnya kayak gini, ya udahlah pokoknya. Saya cuman kayaknya apa yang tadi diomongkan nothing gitu loh, nggak ada artinya. Bukannya berhenti untuk jeblak-jeblak pintu, malah disengajain. Yang keduanya saya nggak tahu juga nih nanti ke depan nih, komitmen nggak dengan omongannya, dengan yang aku bicarakan tadi. Kan aku bilang jangan emosional, dia malah nyindir emosional di luar kenceng banget sambil teriak-teriak. Jadi ya aku pikir ini aku nggak yakin bakalan beres lagi nih masalah listrik juga, nggak yakin gitu loh. Wallahualam sih, semoga aja ternyata beres ya. Jadi ada yang nanganin, saya sudah belanjain itu uangnya ya kan. Ini catatan saja, ini sebagai catatan di bulan Maret, jadi pembayaran bulan Februari nanti. Saya sudah bicarakan ini bahwa kalau memang sudah kalian masih mempercayakan itu ke sana, ya udah, saya udah belanjain. Saya bilang aku akan belanja, aku akan penuhi kebutuhan sendiri tentang makanan, tentang kebutuhan buat ini juga, karena kesehatan, terkait dengan kesehatan aku juga ya kan. Seperti itu kondisi saat ini yang terjadi. Kuy, alhamdulillah udah ditangani yang depannya, yang di atap itu. Katanya sih bayar, bilangnya bayar, kayaknya kata keterangan ini uang pribadi yang ini, nggak tahu uang pribadi atau apa, bilangnya sih uang saya, kata dia yang sebelah sini, biar saya yang bayarin, kata dia. Wallah alam, karena biasanya ngegampangin duit cuy. Jadi rata-rata itu kalau udah urusannya yang kayak gitu tadi, padahal itu kesalahan pribadi perseorangan, ujung-ujungnya motong dari uang kontrakan, bayar uang kontrakan. Jadi ya ngegampangin uang orang lah, intinya tipe-tipe seperti itu. Makanya aku pikir ya dari awal aku sering kali ngomongin tentang, aduh, karena aku merasakan bagaimana sulitnya cari duit, bagaimana gimana cari duit itu. Jadi aku bilang jangan ngegampangin lah, jangan ngegampangin, aku mikir gitu kan. Jadi yang tadi bilangnya tuh uang si ini gitu loh, dia yang akan menanggung biaya kan nyuruh orang yang ngambilin tanaman yang di atap itu, dia, jadi uang dia katanya. Ya udah, kata ini ya, biasanya kan gitu atas nama, biar saya yang bayarin, tapi ujung-ujungnya yang saya tahu sih motong dari uang bayar kontrakan ya. Kalian harus paham banget yang namanya hak orang lain itu jangan semena-mena, jangan ya seenaknya, jangan dianggap ngegampangin gitu loh. Karena bagaimanapun kamu mungkin mikirnya dia punya uang ini, banyak kontrakannya, banyak duitnya. Enggak kayak gitu. Hak tetaplah hak, kewajiban tetaplah kewajiban ya. Tapi sekiranya kalian tidak memberatkan orang lain, membantu orang lain, itu yang lebih utama sebenarnya. Walau alam bisawab, aku juga mungkin bukan tipikal yang ngerti agama juga sih. Seperti itu. Jadi rencananya hari ini saya bakalan, tadinya masih ngejahit, tapi aku udah pusing dengan ocehan orang itu nyepetin terus. Jadi aku pikir ya udahlah, aku pengen refreshing, keluar beli itu, udahlah berbenah kamar aja. Saya lagi ngejahit juga udah aduh, jepret pintu. Allahu Akbar, baru diomongin tadi pagi. Ya sudahlah, mungkin itu aja, saya harus fokus ya.
entah apakah, iya pastinya lemari ini dulu dibikin, nanti kalian mungkin akan lihat jadi hasil hasil akhirnya seperti apa, bikin bikin direnov atau dibuang. Kalau kayaknya nggak dibuang sih, bakal saya renovasi buat dipakai lagi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.